Jalur jalan lintas selatan ini ditargetkan rampung sekitar tahun 2025. Jalan ini sangat mempesona sekali jika kita melihat bahwa progres pembangunan dari JJLS Gunung Kidul ini masih dalam tahap pengerjaan di sebelah timur. Dan tidak ketinggalan pula di sini saya akan ajak guys kalian ke timur lagi masuk ke daerah Pacitan, yaitu tepatnya di Pantai Klayar. Oke ya guys, sekarang kita awali karena saya berlokasi daerah Yogyakarta ya. Tepatnya saya awali di Kecamatan Gampeng ya. Jadi di sini saya berkendara di Ring Road Barat Gampeng ya, tepatnya di sebelah timur Pasar Gampeng menuju ke selatan ya. Karena saya mau melihat JJLS ya, mulai dari Parangtritis naik kemudian menuju ke arah timur sampai ke Pacitan. Dan di sini saya sudah berada di kawasan Jalan Bantul. Dan saya akan terus lurus aja ke Jalan Bantul ini sampai menemui jalur jalan lintas selatan di kawasan Bantul. Dan di sini kita lihat bahwa kita sudah berada di Kabupaten Bantul dan ini adalah kotanya, cukup asri sekali dengan jalan yang nggak begitu rame dan juga tertib lalu lintasnya juga sangat terjaga di sini ya guys. Lanjut ya guys, kita ke arah selatan terus sampai menuju ke pertigaan jalur jalan lintas selatan di kawasan Bantul. Dan di sini saya sudah sampai ya guys. Jadi di sini tuh pertigaan di mana barat dari jembatan Kretek 2 Bantul ya guys. Dan saya akan menuju melewati jembatan Kretek 2 Bantul ke arah timur ini guys. Jadi jembatan Kretek 2 Bantul itu sudah selesai sejak beberapa bulan lalu dan kebetulan saya dan kedua teman saya sampai di sini masih ditutup, belum bisa untuk dilewati, entah kenapa, apakah masih ada proyek pembangunan atau bukan ya, atau belum diresmikan, saya kurang begitu tahu. Dan selanjutnya saya langsung aja melewati jalan pintas yang ada di tengah sawah seperti ini ya. Jadi kalau mobil lewat sini tentu saja nggak bisa, hanya motor saja yang bisa melewati jalan pintas ini menuju ke arah Jalan Parangtritis. Dan di sini adalah Jalan Parangtritis yang menuju ke Jembatan Kretek 1 Bantul, di mana setelah Jembatan Kretek 1 Bantul ini ada TPR ya, tempat pemungutan retribusi. Jadi di sini saya hanya numpang lewat saja, bayar sekitar 10.000. Mungkin dikira dari petugasnya akan berwisata ke Parangtritis. Setelah dari TPR, di sini saya menuju ke arah timur lagi dan untuk menaiki bukit dari Watu Gapit ya. Jadi sebelah utaranya dari Watu Gapit Paralayang. Kemudian di pertigaan saya ambil ke kiri ya dari jalan ini untuk menuju ke JJLS Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Tanjakan ini lumayan sih ya, cukup lumayan agak sedikit ekstrim. Usahakan untuk motor kalian yang melewati jalur ini sehat walafiat untuk mesinnya supaya tidak mogok di tengah tanjakan ya, yang akan berakibat beresiko kepada kendaraan-kendaraan yang lain lewat jalur ini. Dan di sini selanjutnya saya ke arah timur lagi untuk ke daerah Panggang Gunung Kidul. Jadi JJLS ini dari Panggang Gunung Kidul ke timur nantinya akan melewati Tepus. Dan di sini kebetulan saya dan teman saya itu tidak bisa melihat jalan di mana
jalan terbaru JJLS yang sudah viral beberapa minggu yang lalu. Ternyata untuk jalan di arah Tepus itu untuk JJLS nya masih ditutup karena ini masih baru, dan terpaksa saya dan kedua teman saya itu ke arah Pantai Baron ya. Kebetulan kalau ke arah Pantai Baron pasti dipungut untuk retribusi ya, sekitar 10.000 per orang. Jadi kalau 3 orang di sini 30.000 ya bayarnya. Oke guys, di sini setelah saya makan pagi di kawasan Pantai Indrayanti, yang mana Pantai Indrayanti ini adalah jalur dari Pantai Baron dalam satu TPR ya. Jadi satu TPR harga 10.000 itu untuk ke Pantai Baron bisa, Pantai Kukup bisa, Pantai Indrayanti juga bisa, terserah kalian, atau Pantai Sepanjang juga bisa. Hanya cukup 10.000 bisa menikmati banyak tempat wisata pantai yang ada di Gunung Kidul ini ya. Dan kami melanjutkan ke arah timur lagi untuk menuju ke jalan JJLS. Ya sayangnya ya, untuk jalan JJLS daerah Tepus ini saya tidak bisa melewati karena sudah ditutup ya. Jadi di sini di bagian kiri ini adalah jebolannya tadi yang saya katakan ditutup itu. Entah karena belum diresmikan atau gimana. Dan di sini saya dan kedua teman saya langsung aja ke arah timur lagi menuju ke daerah Giri Subo. Selanjutnya kami bertiga di sini menuju ke arah timur untuk melanjutkan perjalanan ke arah Pacitan. Jadi di sini kami bertiga itu melihat hasil progres dari JJLS, di mana jalan ini memang dibangun dengan mengepras atau memotong semacam perbukitan supaya jalan itu tidak naik turun, lurus. Dan memang di sini kalau kita lihat dari potongan bukit ini merupakan sesuatu yang sangat indah sekali ya, mirip seperti di Bali ya, di Pantai Pendawa gitu ya. Jadi mirip banget, dimana bukit itu dikepras atau dipotong untuk jalan raya seperti ini. Dan langsung aja ya guys, di sini saya coba videoin pakai NMAX saya ya, motor kesayangan saya. Dan kebetulan saya tidak memakai sepatu. Di sini memang aku tuh nggak persiapan ya, cuma memakai sandal seperti ini ya. Sebetulnya kan kurang safety ya, jadi saya sarankan kalau guys kalian touring pakailah sepatu ya, apalagi sepatu boot itu lebih disarankan lagi, jangan pakai sandal seperti ini seperti saya ya guys. Oke, ini jalan JJLS nya bagian Tepus Timur ini cukup lumayan bagus ya, dengan suasana cuaca yang cukup cerah sehingga gambarnya itu lebih bening dan juga bersih, tidak ada kabut atau tidak ada mendung ya. Walaupun ada mendung tipis di bagian timur ya nggak apa-apa lah ya. Pokoknya yang terpenting masih matahari bersinar dengan terang seperti ini ya, jadi akan menghasilkan gambar yang cukup ciamik. Ini memang untuk progres JJLS itu sampai ke timur itu progresnya itu ditargetkan selesai tahun 2025 ya. Jadi kalau kita ke arah timur terus dari jalan Tepus ini nanti akan melihat progres pembangunan JJLS yang masih belum selesai. Dan di sini kita lihat untuk bagian timur dari JJLS Tepus, di sini untuk pembangunan JJLS masih dalam progres atau pengerjaan, di mana beberapa tebing itu dikepras atau dipotong untuk dijadikan jalan JJLS ya. Dan kebetulan saya dan kedua teman saya lewat sini ya, lumayan sih ya, di sini cukup berdebu sekali. Kebetulan saya juga pakai masker sehingga bisa untuk menfilter udara debu yang ada di sini ya, udara yang mengandung debu yang ada di sini. Dan di sini kalau kita lihat
ke arah timur itu ke arah Giri Subo ya, kecamatan atau Kepanewon Giri Subo, yaitu kecamatan yang ada di bagian paling timur kawasan Gunung Kidul, timur selatan gitu ya. Kalau timur tengah di Gunung Kidul itu adalah Semanu, Kepanewon Semanu atau kecamatan Semanu. Tapi kalau kecamatan Giri Subo itu adalah kecamatan di bagian paling timur di kawasan Gunung Kidul. Ini kebetulan setelah saya lihat progres pembangunan dari JCLS itu sekitar 3 km ada ya di sini. Ini memang benar-benar ada sebagian rumah dari warga setempat yang terkena gusuran untuk progres pembangunan JCLS ini ya. Tentu saja dengan adanya progres JCLS ini mereka juga mendapatkan ganti untung ya. Lanjut ya guys, di sini saya dan kedua teman saya ke arah timur, lanjut belok ke arah kanan yaitu ke arah selatan, tepatnya ke jalur Pantai Sadeng ya. Dan di sini tuh saya berada di kecamatan atau Kepanewon Giri Subo ya guys. Nah, sebelum masuk ke Pantai Sadeng kami belok kiri ya untuk menuju ke arah Pacitan, yaitu jalan ke Pantai Klayar. Jalannya itu cukup lengang sekali ya guys. Di sini kita itu bisa bentot gas dari kendaraan kami mau berjalan dengan kecepatan yang kita inginkan, tapi ya tetap hati-hati ya. Karena di sini belok-belokan dan turunan juga cukup amat curam, dan kalau kita tidak hati-hati maka kita bisa kebablasan untuk beloknya. Oke ya guys, sekarang kami sudah berada di jalan Pantai Klayar, dimana jalan ini adalah jalan utama ke Pantai Klayar. Dan kebetulan di sini tuh hampir sampai ke Pantai Klayar ya guys. Oke, kita lanjut masuk ke daerah sini untuk melihat beberapa pemandangan alam, di mana menghadirkan alam yang cukup bagus, pemandangan yang cukup indah, ditumbuhi dengan tumbuhan yang cukup subur di kawasan tropis, sehingga menghasilkan pemandangan yang cukup luar biasa. Oke ya guys, kita lihat di sebelah selatan itu adalah lautan Samudra Hindia. Jadi di sini kita itu berada di bagian selatan dari Pulau Jawa, sehingga bisa melihat lautan yang ada di semenanjung selatan Pulau Jawa. Oke ya guys, sekarang kita sudah berada di TPR Pantai Klayar. Jadi kalau di Pantai Klayar ini per orang itu ditarif sekitar 15.000 ya. Jadi lebih mahal daripada di Baron dan juga Parangtritis tadi.